Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rofiana, guru di SD Negeri 3 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai sistem, jenjang, dan kebijakan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN, serta keterkaitan dengan pengalaman saya di sekolah saya, yaitu SD Negeri 3 Krui. Yang pertama, persamaan sistem jenjang dan kebijakan pendidikan dengan pengalaman di sekolah. Berdasarkan pengalaman saya di sekolah, terdapat beberapa persamaan antara sistem pendidikan dasar di Indonesia dan di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Secara umum, negara-negara di kawasan ASEAN menerapkan pendidikan dasar wajib belajar selama 6 tahun, yang menekankan pembentukan karakter, literasi dasar, dan numerasi. Sama seperti di Indonesia, pendidikan dasar di negara-negara tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan kemampuan abad 21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Dalam hal kurikulum, Indonesia saat ini menerapkan kurikulum merdeka yang memberi kebebasan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik dan konteks lokal. Hal ini mirip dengan kebijakan di Malaysia, yang juga menekankan fleksibilitas guru dan pembelajaran berbasis kompetensi. Dari sisi pengelolaan pendidikan, baik Indonesia maupun negara-negara ASEAN berupaya memperkuat desentralisasi pendidikan, di mana sekolah memiliki kewenangan untuk berinovasi. Di SD Negeri 3 Krui, hal ini terasa melalui berbagai kegiatan berbasis proyek seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mendorong kolaborasi antara guru dan siswa. Yang kedua, analisis artikel pengayaan sesi 8 tentang sistem dan kebijakan pendidikan di ASEAN. Berdasarkan artikel pengayaan sesi 8, beberapa hal penting yang dapat dipahami tentang sistem, jenjang, dan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN antara lain. Yang pertama, Indonesia. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun, SD 6 tahun, dan SMP 3 tahun. Fokus utama saat ini adalah pemerataan akses, peningkatan mutu guru, dan pembelajaran berbasis karakter melalui kurikulum merdeka. Kedua, Malaysia. Pendidikan dasar wajib selama 6 tahun, dibagi menjadi 2 tahap, yaitu rendah, tahun ke-1 sampai ke-3, dan tinggi, tahun 4 sampai ke-6. Malaysia mengedepankan penggunaan teknologi digital serta pembelajaran dwibahasa, yaitu bahasa Melayu dan Inggris. 3. Thailand. Penerapan pendidikan wajib selama 9 tahun dengan perhatian besar pada peningkatan akses di daerah pedesaan dan kualitas guru. Kurikulumnya menekankan nilai moral dan budaya lokal. Dan yang terakhir, Singapura. Pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun dengan sistem evaluasi ketat melalui Primary School Leaving Examination. Negara ini berfokus pada kualitas guru, inovasi pembelajaran, dan kesiapan global. Dari keempat negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu guru, penerapan teknologi, dan fleksibilitas kurikulum merupakan faktor utama dalam keberhasilan pendidikan dasar. Semua negara di kawasan ASEAN berupaya menyiapkan generasi muda yang berkarakter, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global. 3. Kaitan isi tayangan video dengan modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Video tersebut menjelaskan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pertukaran pelajar, pelatihan guru, dan kerjasama antar lembaga pendidikan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah membangun masyarakat ASEAN yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing global. Isi tayangan tersebut sejalan dengan modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yang membahas perbandingan sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Modul ini menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, pembelajaran, serta peran pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sebagai guru di SD Negeri 3 Krui, saya melihat semangat kerjasama tersebut sangat relevan dengan kondisi di sekolah kami. Melalui penerapan kurikulum merdeka,
Kami berusaha mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual, kreatif, dan mendorong siswa untuk berpikir terbuka terhadap dunia luar. Hal ini sejalan dengan semangat ASEAN dalam membangun pendidikan yang saling terhubung dan saling belajar antar negara. Dari perbandingan sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan struktur dan kebijakan, semua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu, merata, dan berorientasi masa depan. Sebagai pendidik di SD Negeri 3 Krui, saya menyadari pentingnya peran guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berbasis karakter agar peserta didik siap menjadi bagian dari masyarakat global yang berdaya saing. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.